Perkenalkan, nama saya Nia Novita. Sebagai presenter, akan menjelaskan mengenai siklus buku besar dan pelaporan. Yang pertama itu ada menyiapkan laporan keuangan. Prosesnya yang pertama adalah transisi dari GAAP ke IFRS, dan yang kedua XBRL merevolusi proses pelaporan XBRL. Yang pertama, transisi dari GAAP ke IFRS. IFRS berbeda dengan GAAP dalam beberapa cara yang mempengaruhi desain sistem buku besar dan pelaporannya. 1. Perbedaan besar antara keduanya ada pada bagian aktiva tetap. GAAP, sebagian besar aktiva tetap utama dicatat dan didepresiasikan dalam basis gabungan. IFRS mewajibkan pengaturan dalam bentuk komponen aktiva tetap untuk mengakui fakta bahwa elemen atau komponen yang berbeda mungkin memiliki umur ekonomis yang berbeda. Yang kedua, mencakup perhitungan untuk biaya penelitian dan pengembangan atau litbang. Dibandingkan GAAP, IFRS memungkinkan kapitalisasi biaya pengembangan pada tahap awal proses. Akibatnya, perusahaan Amerika mungkin harus meningkatkan cara mereka dalam mengumpulkan dan mencatat biaya-biaya terkait litbang, sehingga mereka dapat memutuskan biaya yang harus dibebankan dan yang dapat dikapitalisasi dengan tepat. Lalu, proses ini akan memerlukan pembuatan field tambahan dalam catatan data untuk mendapatkan informasi mengenai tahapan proses litbang ketika biaya terjadi. Dengan demikian, maka mengharuskan modifikasi dan pengujian cermat atas program yang ada untuk memastikan bahwa perusahaan memproses catatan transaksi yang didesain ulang dengan benar. Yang ketiga, IFRS tidak mengizinkan penggunaan metode last in first out atau LIFO untuk perhitungan persediaan. Akibatnya, perusahaan yang menggunakan LIFO harus memodifikasi sistem akuntansi biayanya dan perhitungan yang digunakan untuk menilai persediaan. Perubahan-perubahan tersebut akan ditinjau dan diuji dengan cermat untuk meminimalkan risiko kesalahan. Yang kedua, XBRL merevolusi proses pelaporan XBRL. XBRL yaitu suatu bahasa pemrograman yang didesain khusus untuk memfasilitasi komunikasi informasi bisnis. Tanpa XBRL, dokumen elektronik terlepas dari formatnya, secara esensial hanya versi digital dari program laporan kertas. Manusia dapat membaca data tersebut, tetapi komputer tidak dapat secara otomatis memprosesnya sampai penerima secara manual memasukkannya ke dalam format yang sesuai. Lalu XBRL mengubahnya dengan membuat sandi informasi mengenai komponen data yang bermakna, sehingga program komputer lain dapat memahami apa yang perlu dilakukan dengan data tersebut. Selanjutnya, pada figur 16.8, pada bagian atas menunjukkan bahwa sebelum XBRL, mereka yang menyiapkan harus membuat laporan secara manual dalam berbagai format bagi berbagai jenis pengguna. Meskipun laporan tersebut kemudian dikirim secara elektronik kepada para pengguna, mereka yang menerima harus memasukkan ulang data tersebut ke dalam sistem mereka sendiri untuk memanipulasinya. Seluruh proses ini tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan. Lalu pada figur 16.8, bagian bawah menunjukkan dengan XBRL, yang mana meningkatkan proses pelaporan. Mereka yang menyiapkan membuat kode dan mengirimkannya secara elektronik dalam berbagai format ke para pengguna yang dapat secara langsung menganalisisnya. Jadi, dapat dikatakan bahwa XBRL menghemat waktu dan mengurangi kesempatan bagi kesalahan entry data. Lalu pada figur 16.9 menunjukkan XBRL yang dapat menerangkan sebuah angka dalam spreadsheet untuk mengindikasikan bahwa ia menunjukkan penjualan bagi satu periode waktu tertentu, berdasarkan US GAAP dan dalam dolar Amerika Serikat. Bagian atas figur 16.9 menunjukkan spreadsheet yang dapat dilihat oleh sebagian besar pengguna. Kode XBRL di bagian bawah diharapkan menggunakan perangkat lunak, meskipun dapat ditayangkan oleh pemrograman, auditor, atau siapapun yang perlu atau ingin melihatnya. Lalu selanjutnya ada proses XBRL dan terminologi. Pada figur 16.10 menyediakan sebuah tayangan tingkat tinggi
mengenai langkah-langkah dasar dalam menyiapkan dan menyajikan laporan XBRL. File XBRL tersebut yang mengandung data yang ditandai dan diantarkan ke para pengguna disebut sebagai dokumen contoh. Lalu setiap komponen data tertentu dalam sebuah dokumen XBRL disebut sebagai elemen. Nilai tertentu suatu elemen ditampilkan dalam sebuah dokumen contoh bersama di antara tanda-tanda. Kurung sudut digunakan untuk mengidentifikasi tanda, lalu dua tanda digunakan untuk tiap elemen. Tanda pertama untuk menyajikan nama elemen di dalam sepasang kurung sudut, lalu tanda kedua juga menggunakan sepasang kurung sudut, tetapi mendahului nama elemen dengan sebuah garis miring. Lalu sebuah taksonomi adalah serangkaian file yang menjelaskan berbagai elemen dan hubungan di antaranya. Satu bagian taksonomi adalah skema, yang merupakan sebuah file yang berisi setiap elemen yang terdapat dalam sebuah dokumen contoh. Berikut ini adalah beberapa atribut dasar yang digunakan untuk menjelaskan setiap elemen. Yang pertama, perangkat lunak menggunakan identifikasi nama yang unik. Yang kedua, sebuah deskripsi yang dapat digunakan untuk menginterpretasikan elemen dengan benar. Yang ketiga, jenis data elemen. Yang keempat, jenis saldo normal elemen. Dan yang kelima, jenis periode elemen. Lalu, informasi atribut disertakan dalam tanda. Dengan demikian, untuk melanjutkan contoh yang ada, skema akan berisi suatu definisi dari elemen penjualan bersih berikut. Lalu, taksonomi tersebut juga menyertakan serangkaian file yang disebut link base yang menjelaskan hubungan antara elemen dalam sebuah dokumen contoh tersebut. Link base penting menyertakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, link base reference. Yang kedua, link base calculation. Yang ketiga, link base definitive. Yang keempat, link base presentation. Yang kelima, link base label. Lalu peran akuntan. Para akuntan seharusnya berperan besar dalam semua tahap pelaporan XBRL, dimulai dari pemilihan taksonomi yang sesuai. Lalu para akuntan menggunakan pengetahuan mereka atas praktik bisnis organisasi tersebut, ditambah prinsip-prinsip akuntansi umum untuk memilih taksonomi standar yang paling menyesuaikan organisasi tersebut. Mereka kemudian memetakan tiap hal data dalam sistem akuntansi organisasi terhadap elemen-elemen yang berkaitan dengan taksonomi. Lalu para akuntan cenderung menggunakan perangkat lunak untuk melakukan taksonomi tersebut, untuk menandai data organisasi mereka, membuat dokumen contoh, dan kemudian memvalidasi dokumen contoh tersebut sebelum dikirimkan. Para akuntan juga akan berpartisipasi secara khusus dalam pembuatan style sheet untuk memastikan bahwa informasi tersebut ditampilkan dengan layak. Lalu pada tabel 16.1 terdapat ancaman dan pengendalian. Salah satu contoh ancaman yang ada adalah pembuatan laporan keuangan yang tidak akurat yang sesuai dengan ancaman nomor 8. Lalu pengendalian integritas pengolahan data untuk entry jurnal yang dibahas sebelumnya pada pengendalian 8.1 dikombinasikan dengan penggunaan serangkaian perangkat lunak pada pengendalian 8.2 untuk mendapatkan laporan keuangan dengan risiko kesalahan numerik dalam data yang minim. Walau demikian, karena baik IFRS atau XBRL memerlukan berbagai pertimbangan mengenai bagaimana mengklasifikasikan informasi, ada risiko bahwa laporan keuangan mungkin tidak menunjukkan hasil operasi dengan akurat. Lalu selanjutnya ada menghasilkan laporan manajerial. Lalu ada prosesnya. Sistem ERP salah satunya seperti yang digambarkan pada figur 16.3 dapat membuat sejumlah anggaran untuk membantu para manajer merencanakan dan mengevaluasi kinerja. Sebuah anggaran aktivitas operasi menggambarkan pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan oleh tiap-tiap unit organisasi. Sebuah anggaran pengeluaran modal menunjukkan arus masuk dan keluar kas yang direncanakan untuk setiap proyek model.
anggaran arus kas membandingkan arus masuk kas dari operasi dengan pengeluaran yang direncanakan dan digunakan untuk menentukan kebutuhan pinjaman. Para akuntan harus memahami cara menggunakan kemampuan pelaporan fleksibel dan grafik atas sistem ERP, sehingga mereka dapat menambahkan nilai dengan menyarankan cara-cara alternatif untuk mengatur dan menganalisis data mengenai proses bisnis. Lalu ada ancaman dan pengendalian. Laporan dan grafik yang didesain dengan buruk sesuai ancaman 10 dalam tabel 16.1 dapat menyebabkan manajemen membuat keputusan yang bias atau keliru. Sebagian berikut membahas 3 pengendalian yang penting untuk menanggulangi ancaman tersebut, yaitu yang pertama, penggunaan akuntansi pertanggungjawaban dan anggaran fleksibel untuk mendesain laporan kinerja sesuai pengendalian nomor 10.1. Yang kedua, balance scorecard sesuai dengan pengendalian 10.2. Yang ketiga, memahami prinsip-prinsip desain grafik yang layak sesuai pengendalian 10.3. Yang pertama, akuntansi pertanggungjawaban dan penganggaran fleksibel. Akuntansi pertanggungjawaban melakukan ini dengan menghasilkan serangkaian laporan yang berkorelasi untuk membagi kinerja keseluruhan organisasi berdasarkan subunit spesifik yang sebagian besar dapat mengendalikan aktivitas tersebut secara langsung, seperti yang terdapat pada figur 16.11. Lalu yang kedua ada balance scorecard. Salah satu masalah dengan laporan yang dihasilkan oleh banyak sistem akuntansi ialah banyak sistem akuntansi melaporkan bahwa laporan tersebut terlalu fokus hanya pada satu dimensi kinerja secara sempit yang direfleksikan dalam laporan keuangan. Balance scorecard akan berupaya menyelesaikan masalah tersebut. Lalu balance scorecard adalah sebuah laporan yang menyediakan perspektif multidimensi atas kinerja suatu organisasi, seperti yang terdapat pada figur 16.2. Balance scorecard berisi ukuran-ukuran yang menunjukkan 4 perspektif organisasi. Yang pertama, keuangan, yang kedua, pelanggan, yang ketiga, operasi internal, yang keempat, inovasi dan juga pembelajaran. Bagian keuangan berisi indikator yang ketinggalan atas kinerja di waktu yang lalu. Sedangkan ketiga bagian lainnya, yaitu pelanggan, operasi internal, inovasi, dan pembelajaran, untuk menyediakan indikator yang mengarah pada kinerja di waktu yang akan datang. Keempat dimensi tersebut secara bersama-sama menyediakan sebuah ikhtisar kinerja keorganisasian yang jauh lebih komprehensif daripada yang hanya disediakan oleh ukuran keuangan. Tabel 16.2 adalah contoh balance scorecard. Yang ketiga, prinsip-prinsip desain grafik yang tepat. Diagram batang adalah jenis yang paling umum digunakan untuk menampilkan tren data keuangan yang mudah dibaca. Hal ini dapat dilihat pada figur 16.12. Lalu prinsip-prinsip desain grafik yang baik. Yang pertama, gunakan judul yang meringkas peran dasar. Yang kedua, sertakan nilai data dengan elemen masing-masing untuk memfasilitasi perhitungan dan analisis mental. Yang ketiga, gunakan batang 2D bukan 3D, karena batang 2D mempermudah untuk melalui besarnya perubahan dan tren dengan akurat. Lalu selanjutnya ada 2 prinsip. Berikut merupakan prinsip yang esensial dalam proses diagram batang data keuangan dengan sesuai, sehingga diagram tersebut dapat diinterpretasikan dengan akurat. Yang pertama, mulai sumbu vertikal pada angka 0. Jika sumbu vertikal dimulai pada angka 0, maka besar perubahan yang digambarkan dalam data tersebut dapat dipastikan telah merefleksikan perubahan data yang sesungguhnya dengan akurat. Lalu, jika sumber vertikal tidak dimulai pada angka 0, maka dapat memperbesar tampilan visual suatu tren. Yang kedua, grafik yang menggunakan data time series, atur sumbu X dari kiri ke kanan secara berurutan.
Prinsip ini diilustrasikan dalam figur 16-12. Selain itu, penampil mungkin membentuk sebuah kesan awal yang keliru atas sifat perubahan dalam data. Sebagai contoh, kesan visual awal yang diciptakan pada figur 16-14 adalah tren yang menurun. Aturan desain grafik yang tepat sesungguhnya cukup sederhana, tetapi mudah terjadi kesalahan. Terkadang, kesalahan tersebut terjadi akibat pemrograman perangkat lunak yang digunakan untuk membuat grafik secara otomatis. Oleh karena itu, penting bagi para akuntan dan profesional sistem informasi untuk memahami prinsip-prinsip membuat desain grafik yang tepat sehingga dapat mengoreksi grafik yang mereka temui. Terima kasih.